Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bapak Willy dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Yoel Lanang Soto Utomo dengan NPM 2407127782, Bima Wahyu Laksono dengan NPM 2107113339, Rafael Juan Cahyadi dengan NPM 2407127757. Kami akan menjelaskan modul 2 dengan judul Securing Operation System. Di sini kita akan belajar mengenai sebuah keamanan sistem. Oke. Yang pertama, securing operating system. Jadi yang pertama itu apa itu sistem operasi atau OS? Sebuah program perangkat lunak yang mengendalikan semua fungsi perangkat keras dan perangkat lunak. Di sini jika sebuah komputer tidak memiliki OS, maka seperti kita sebagai manusia tidak memiliki otak, jadi kita hanya memiliki tubuh. Lalu OS sendiri itu bekerja sama dengan prosesor. Yang terjadi itu adalah melakukan tugas-tugas seperti menerima input keyboard, mengendalikan file dan direktori di hard disk, mengontrol perangkat peripheral termasuk printer, pemindai dan lainnya, dan menampilkan hasil akhir di layar dan mengelola file serta menyimpan dan mengambil data di memori perangkat. Yang kedua yaitu keamanan sistem operasi. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengamankan sistem operasi yaitu yang pertama memperbarui OS secara berkala. Selanjutnya menginstal perangkat lunak antivirus dan aplikasi yang sah, lalu menganalisis seluruh lalu lintas jaringan melalui firewall, dan membuat akun yang aman manajemen pengguna. Untuk lebih jelasnya, di saat ini kita akan belajar mengenai cara mengamankan OS dan contoh yang akan dilakukan yaitu mengamankan OS untuk Windows dan Mac yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo teman-teman dan Pak Willy, kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara mensecure Windows 10. Pertama kita akan membuat sistem password pada laptop saat laptop tidak digunakan. Pertama kalian bisa ke menu Windows, lalu kalian klik Change Screensaver. Setelah terbuka tampilan seperti ini, kalian bisa nyalakan On Close Display Logon Screen. Lalu Anda bisa pilih menitan di saat laptop tidak digunakan akan mati sendiri. Saya memilih 3 menit. Lalu klik apply, klik OK. Selesai. Oke, sekarang saya akan lanjut pada tahap berikutnya, yaitu kita pencet start dan klik setting. Di sini saya menggunakan modul karena kebetulan PC saya menggunakan Windows 10 sehingga tampilannya mungkin berbeda daripada Windows 10, sehingga saya menggunakan modul. Jadi berikutnya kalian bisa ke start menu, lalu klik setting. Setelah itu kalian bisa klik account, lalu pergi pada sign in option. Setelah itu kalian mencari require sign in section, lalu kalian bisa pilih wake PC up from sleep. Oke, sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu bagaimana cara membuat account password di Windows 10. Yang pertama kalian bisa pencet start menu, lalu ketik add user pada search box, lalu kalian bisa memilih add, edit, remove other users. Lalu kalian bisa klik pada add someone else to this PC, lalu kalian bisa klik I don't have this person sign in information. Lalu kalian bisa klik pada add user without Microsoft account. Setelah itu semua kalian bisa membuat username, password, dan beberapa pertanyaan alih-alih kalian lupa dengan password yang telah kalian buat. Setelah itu kalian bisa klik next.
Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu bagaimana cara merubah user account password yang telah kita buat sebelumnya. Pertama, kita bisa pilih start menu, lalu ke control panel, lalu kita bisa klik on users account, lalu kita klik pada change account type, lalu kita bisa klik admin atau akun yang telah kita buat sebelumnya, kita namai apa tadi, lalu kita bisa pencet change the password. Setelah itu muncullah tampilan seperti ini, lalu tinggal kita klik change password to activate the new password. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu cara memblokir guest account di Windows 10. Pertama, kita ke start menu, lalu kita ketik edit group policy di search box. Setelah itu kita klik computer configuration, lalu Windows settings, lalu kita ke security settings. Setelah itu kita klik local police. Setelah itu kita klik di secure option dan klik kanan pada account guest account, lalu kita klik pada bagian property. Setelah itu kalian bisa memilih disable option. Sekarang akun Guest yang telah kalian buat dapat dinonaktifkan atau Sekarang kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu bagaimana cara meng-logout akun yang tidak kita inginkan di Windows 10. Pertama, kita bisa masuk ke start menu, lalu kita bisa ketik edit group policy di search box, lalu kita bisa klik pada computer configuration, lalu kita bisa klik pada Windows settings, lalu masuk ke security settings, klik pada account policies, lalu klik pada account logout policy, lalu klik pada account logout threshold. Berikut adalah tampilan account logout threshold properties. Lalu kita tinggal masukkan angka yang kita inginkan untuk seseorang mencoba passwordnya. Lalu kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Oke, kita masuk pada bagian yang ke-6, yaitu rename the administration account in Windows 10. Jadi cara menamai ulang account administrasi. Pertama, kita bisa klik start menu, lalu kita cari edit group policy di search box, lalu kita klik computer configuration, kita klik Windows settings, lalu kita klik pada security settings seperti sama yang tadi, lalu kita klik local police, lalu kita klik pada bagian security option. Setelah itu kalian bisa memilih pada account rename administrator account. Lalu kalian bisa mengganti nama sesuai yang kalian inginkan di bagian account rename administrator account. Setelah itu kalian bisa klik apply, lalu kalian bisa klik OK.
Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang ke-7, yaitu bagaimana cara menonaktifkan administrator account bawaan dari Windows 10. Yaitu dengan cara kita pencet Windows plus R, lalu muncul tampilan seperti ini, lalu kita bisa tulis lusrmgr.msc pada bagian open ini, open titik 2 bagian kotak ini, lalu kita bisa pencet OK, lalu kita bisa pencet pada user, terus double klik pada administrator. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita bisa centang di bagian account is disabled. Setelah itu kita bisa pencet apply, lalu kita pencet OK. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang ke-8, yaitu bagaimana cara mengizinkan software update atau Windows Update di Windows 10. Pertama kita bisa klik Start menu, lalu kita cari Settings, lalu kita scroll ke bawah, lalu kita klik pada Update and Security, lalu kita masuk pada Windows Update section, lalu kita klik pada Advanced Option. Setelah itu kita bisa mengaktifkan atau men-turn on di bagian Receive Update for other Microsoft products when you update Windows. Ini seperti ini tampilannya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang ke-9, yaitu cara mengizinkan firewall di Windows. Jadi firewall ini berfungsi untuk yang pertama itu melindungi IP address. Jadi dia bisa blokir IP address sehingga dapat memperkecil kemungkinan untuk bocoran data. Terus yang itu dia juga bisa nge-scan data-data yang masuk ataupun keluar sehingga terhindar dari virus-virus yang ada. Oke, pertama kita bisa right click pada start, kita search control panel, lalu kita klik pada sistem dan security. Setelah itu kita klik pada Windows Defender Firewall seperti ini. Lalu kita bisa klik pada turn Windows Firewall on or off di sini. Lalu kita bisa masuk ke customize settings window. Lalu kita bisa pilih pada turn on Windows Defender Firewall seperti ini. Lalu kita bisa klik OK di sini dan di sini. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang ke-10, yaitu bagaimana cara menambahkan aplikasi baru ke Windows Defender Firewall. Agar mengizinkan Defender Firewall untuk men-scan aplikasi yang sedang kita jalankan. Pertama kita bisa masuk ke Start menu, lalu kita search control panel, lalu kita bisa klik pada Sistem dan Security. Lalu kita bisa klik pada Allow an app through Windows Firewall. Setelah itu kita bisa klik bagian Change Settings, seperti berada di sini. Lalu kita bisa menambah klik Add di sini. Kita bisa menambahkan aplikasi-aplikasi baru yang telah kita download ke dalam BitLocker ini. Lalu kita bisa klik OK sehingga Defender Firewall bisa masuk ke dalam aplikasi untuk nge-scan
supaya terhindar dari virus-virus dan sebagai macam hal lainnya, agar data-data di dalam laptop kita tidak bocor. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang ke-11, yaitu cara mengaktifkan Windows Security. Jadi Windows Security ini berfungsi sebagai untuk pendeteksi spyware, malware, dan unwanted software yang tidak kita mau untuk di-scan, lalu kita bisa menghapusnya dengan cara membuka Windows Security. Jadi pertama-tama cara membukanya yaitu kita ke start menu, lalu kita bisa bisa menulis Windows Security di search box, lalu kita bisa select Windows Security. Terus pada Windows Security ini akan tampil tulisan Virus Threat Protection, Count Protection, dan Firewall Network Protection. Di sini kita bisa melihat bahwa apakah ada suatu malware, spyware, atau unwanted software yang ada di laptop kita. Sekarang pada bagian ke-12, yaitu bagaimana cara kita mengaktifkan BitLocker di Windows 10. Jadi sekarang saya akan jelaskan bahwa BitLocker ini membantu melindungi hard drive dari serangan offline. BitLocker juga melindungi data jika peretasan mencoba masuk menggunakan operasi sistem yang berbeda. Lalu kerja BitLocker ini adalah mengenkripsi hard drive sedemikian rupa sehingga jika seseorang memperoleh akses fisik ke drive tersebut hampir tidak dapat dibaca atau dienkripsi. Berikut adalah cara mengaktifkannya, yaitu masuk kepada start menu, lalu enter di search box manage BitLocker, lalu kita pencet turn on BitLocker pada data drive yang mau kita enkripsi. Lalu timbullah seperti ini. Lalu kita bisa ngeset password, enter password, dan re-enter password. Setelah itu kita bisa pencet next. Setelah pencet next, kita bisa pencet save to a file, atau bisa kita juga masuk kepada save to a USB flash drive. Setelah itu bisa pilih pada enkripsi use this space only. Setelah itu kita bisa langsung pencet start encrypting. Oke, sekarang saya akan menjelaskan pada
bagian yang ke-13, yaitu bagaimana cara menggunakan EFS di Windows. Tapi sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan EFS adalah apa. EFS adalah fitur bawaan Windows yang memungkinkan pengguna mengenkripsi file dan folder. EFS membantu melindungi data dari peretasan atau pencurian data yang tidak berwenang. Fitur-fitur EFS yaitu yang pertama ada mengenkripsi file secara individual atau semua file dalam folder. Yang kedua, mendukung kunci enskripsi berbasis kartu pintar. Yang ketiga, mendukung enkripsi file offline. Yang keempat, mendukung kebijakan untuk mengendalikan pengindeksan file enkripsi. Berikut adalah caranya, yaitu dengan cara klik kanan folder yang ingin dienkripsi. Lalu kita pencet properties, lalu kita pencet konteks menu. Setelah itu timbullah tampilan seperti ini. Lalu kita tinggal pencet General tab, lalu pencet Advanced button. Setelah itu Advanced Attribute dialog box appear. Lalu kita pencet bagian Compress or Encrypt Attributes dan checklist bagian Encrypt Context to Secure Data. Lalu kita bisa pencet OK. Sekarang kita bisa pencet Apply di Property Windows. Setelah itu kita bisa confirm attribute change. Lalu kita bisa pencet pilih bagian Apply change to this folder only atau Apply change to this folder, subfolders, and files. Setelah memilih antara kedua ini, kalian bisa pencet OK. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang ke-14, yaitu bagaimana cara menambahkan deskripsi pada file menggunakan EFS di Windows. Jadi pertama kita klik kanan pada folder atau file yang ingin kita beri deskripsi. Lalu kita pencet properties. Lalu kita pencet Advanced button. Setelah itu muncul tampilan Advanced Attributes seperti ini. Lalu kita tinggal uncheck bagian Encrypt Context to Secure Data yang berada di sini. Lalu tinggal kita pencet Apply. Setelah itu muncul tampilan yang bernama Confirm Attribute Change. Terus kita tinggal memilih entah itu yang apply change to this folder only atau apply change to this folder, subfolders, dan files. Setelah itu tinggal kita pencet OK. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang ke-15, yaitu cara menonaktifkan service yang tidak kita kenali di Windows 10. Pertama kita masuk ke Start menu, lalu kita pilih Control Panel, lalu kita masuk ke Administrative Tools, terus double klik pada bagian Service. Seperti ini tampilannya, double klik pada bagian Service. Lalu kita tinggal memilih service-service yang tidak kita kenali. Tinggal kita klik kanan, lalu kita pencet stop. Oke, sekarang kita masuk pada bagian ke-16, yaitu bagaimana cara menghentikan proses yang kita tidak inginkan di Windows 10. Pertama kita pencet Alt, lalu kita ditambah Ctrl dan Delete secara bersamaan. Lalu kita klik Task Manager. Setelah masuk pada Task Manager, tampilan Task Manager, kita klik pada More Details, lalu kita klik pada Process tab di atas ini, lalu kita pencet proses yang kita inginkan untuk kita hentikan, lalu kita tinggal pencet klik End Task. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang ke-17, yaitu bagaimana cara menyembunyikan file atau folder di Windows 10. Pertama kita masuk ke File Explorer, lalu kita pilih file yang ingin kita sembunyikan,
lalu kita klik kanan pada file tersebut, lalu kita select properties seperti bawah ini, lalu kita tinggal izinkan the hidden checkbox di bagian properties yang ini, lalu kita tinggal klik OK lalu apply, lalu kita pilih salah satu, apply change to this folder only atau apply change to this folder, subfolder, and files. Pilih salah satu, lalu kita pencet OK. Pilihan berdasarkan apa yang ingin kita sembunyikan, apakah folder only, atau folder, atau subfoldernya, atau filenya. Akan masuk pada bagian yang ke-18, yaitu bagaimana kita memblokir pembagian simple file sharing di Windows 10. Jadi tutorial ini bertujuan untuk menghentikan penyebaran malware saat pengguna berbagi berkas melalui jaringan. Jadi sebagian besar malware menggandakan diri dan merusak file baru. Untuk menghentikan penyebaran malware melalui folder bersama, kita dapat menonaktifkan opsi bagi berkas di sistem operasi Windows 10. Caranya kita masuk ke start menu, lalu kita search control panel, lalu kita search file explorer di search box seperti ini. Lalu kita pencet bagian view. Setelah file explorer option terbuka, kita pencet bagian view di sini. Lalu kita scroll ke bawah, terus kita lihat bagian advanced settings sebelah sini. Lalu kita tinggal uncheck the checkbox for using sharing wizard recommended di sini. Di sini kita nonaktifkan, lalu kita pencet apply terlebih dahulu, lalu kita pencet OK. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang ke-19, yaitu bagaimana kita menaikkan notifikasi UX slider bar. Jadi UX, user account control, atau kita bisa panggil UX, ini adalah kontrol akun pengguna. Jadi kegunaan dari ini adalah yaitu fitur keamanan Windows yang mencegah pengguna yang tidak berwenang mengakses komputer. Jadi nanti di setiap komputer nanti ada jabatan-jabatannya, yaitu berupa administrator dan admin-admin lainnya. Administrator dapat melanjutkan perubahan dengan mengeklik tombol ya pada jendela perintah, sedangkan pengguna lain yang perlu meminta admin memasukkan kata sandi mereka untuk melanjutkan. Dengan kata sandi admin, pengguna untuk sementara diberi hak menjadi administrator hingga tugas selesai. Jadi setelah nanti tugas selesai, hak administrator akan langsung dicabut dari pengguna tersebut. Hak administrator ini berfungsi untuk wewenang untuk merubah sistem pada komputer atau yang berhubungan penting di dalam komputer. Tapi selain itu, misalnya mendengarkan musik, menonton video, itu masih tidak menggunakan hak administrator. Bagaimana kita cara mengaktifkannya, yaitu dengan klik start, lalu kita pergi ke control panel, lalu kita bisa klik pada sistem dan security, lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita tinggal pencet
bagian change user account control setting di bagian security and maintenance bagian sebelah sini. Lalu kita tinggal mengatur atau menaikkan atau mengatur UX slider bar to always notify. Jadi apapun nanti yang berkaitan dengan komputer ini, pengupdatean sistem atau downloadan aplikasi baru akan langsung dinotifikasi di UX setting ini. Saya Yoel Lanang akan menjelaskan pedoman keamanan dari sistem operasi Mac yang terdiri dari mengunci sistem saat tidak digunakan, menonaktifkan login otomatis, mengaktifkan pembaruan software otomatis, menonaktifkan akun tamu, mengaktifkan file vault, mengaktifkan firewall, mengubah kata sandi akun pengguna secara berkala, mengaktifkan dan atur kontrol orang tua, mengizinkan pengunduhan aplikasi dari Mac App Store. Yang pertama adalah kunci sistem saat tidak digunakan. Penguncian tersebut meminta pengguna untuk memasukkan kata sandi saat mereka mencoba mengakses sistem, sehingga mencegah akses yang tak sah dan melindungi data. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menekan Ctrl Shift Eject atau Ctrl Shift Power. Lalu selanjutnya kita dapat menonaktifkan login otomatis. Hal tersebut dapat dilakukan yang pertama menekan icon Apple di kiri atas. Selanjutnya masuk ke sistem settings. Lalu kita cari users and group. Dan di sini kita dapat menonaktifkan login otomatis di bagian ini. Selanjutnya adalah mengaktifkan pembaruan software otomatis. Pembaruan ini dilakukan untuk memperbaiki bug dan kerentanan keamanan, dan juga memastikan kinerja sistem yang lebih baik dan menambahkan fitur baru ke dalamnya. Untuk mengaktifkan pembaruan software otomatis, pertama-tama klik icon Apple di kiri atas, lalu masuk ke dalam sistem settings. Selanjutnya tekan general dan masuk ke dalam software update. Di tombol ini kita dapat menekan lalu menceklis semuanya supaya software dapat diperbarui secara otomatis. Selanjutnya adalah menonaktifkan akun tamu. Akun tamu pada suatu sistem memungkinkan pengguna untuk menggunakan sistem dengan hak istimewa yang minimal. Pengguna tamu tidak diperbolehkan mengakses data apapun pada perangkat, masang perangkat lunak atau perangkat keras, atau mengubah pengaturan apapun. Namun, mereka dapat terhubung ke internet dan mengunduh berkas. Fitur ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna jahat untuk membahayakan sistem, dan karenanya perlu dinonaktifkan. Untuk menonaktifkan akun tamu, pertama-tama kita klik icon Apple di kiri atas, lalu masuk ke sistem settings. Selanjutnya kita cari user and groups. Di dalamnya ada ghost user. Ketika tekan ini, lalu pastikan semuanya sudah ternonaktifkan. Selanjutnya kita tekan selesai. Selanjutnya adalah mengaktifkan file vault. File vault adalah program enkripsi di Mac yang membantu pengguna melindungi data mereka. Program ini menggunakan mekanisme kunci berbasis kata sandi untuk mengenkripsi file yang ada dan biasanya menyertakan directory home. File vault mengacak file sehingga hanya kata sandi yang digunakan yang dapat membuka kunci file tersebut. Cara untuk mengaktifkan file vault adalah pertama kita buka icon Apple di kiri atas, lalu masuk ke dalam sistem settings. Selanjutnya kita masuk lagi ke
Privacy and Security. Kita scroll paling bawah dan terdapat file vault. Kita dapat mengaktifkannya dengan cara menekan tombol turn on ini. Selanjutnya adalah mengaktifkan fitur firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang memindai lalu lintas masuk dan keluar untuk mendeteksi dan menghentikan anomali yang masuk ke jaringan atau sistem. Untuk mengaktifkan firewall ini, kita dapat mengklik ikon Apple di kiri atas, lalu masuk ke dalam System Settings. Selanjutnya, kita masuk ke dalam Network, lalu kita tekan pada bagian Firewall. Dalam sini kita dapat mengaktifkan firewall dengan menekan tombol ini. Selanjutnya adalah mengubah kata sandi secara berkala. Hal tersebut harus dilakukan supaya kata sandi yang kita gunakan tidak mudah digunakan oleh orang lain. Untuk melakukannya, kita pertama-tama klik ikon Apple di kiri atas. Lalu masuk ke dalam System Settings. Selanjutnya kita cari User and Groups. Dan kita tekan pada akun kita. Kita dapat menekan Change Password di sini untuk mengubah kata sandi yang kita gunakan sekarang. Seperti ini. Kita masukkan password yang lama, lalu masukkan password baru, dan selanjutnya. Selanjutnya adalah mengaktifkan dan atur kontrol orang tua. Kita dapat menggunakan screen time untuk mengelola akses pengguna di Mac. Pertama-tama, kita klik ikon Apple di kiri atas, lalu masuk ke dalam System Settings. Selanjutnya, kita cari screen time dan aktifkan screen time-nya. Di dalam sini kita bisa atur beberapa hal seperti contohnya konten dan privasi. Kita dapat mengaktifkannya dan mengatur konten apa atau website apa yang dapat diakses di dalam Mac ini. Selanjutnya adalah mengizinkan penggunaan aplikasi dari Mac Store tersebut untuk mendapatkan aplikasi yang terpercaya dan memiliki kinerja sistem yang maksimal. Untuk melakukannya, pertama-tama kita klik ikon Apple di kiri atas, lalu masuk ke dalam System Settings. Selanjutnya, kita masuk ke dalam Privacy and Security. Dan kita scroll ke bawah dan pastikan kita pilih pada bagian yang ini. Oke, baik, kita sudah sampai pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Dari setiap sistem operasi memerlukan langkah pengamanan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Sistem operasi seperti Windows dan Mac memiliki metode pengamanan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama. Tujuan utama dari pengamanan tersebut untuk meningkatkan tingkat keamanan sistem secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem operasi dapat melindungi data pengguna dari ancaman seperti virus, malware, dan akses tidak sah. Pada akhirnya, keamanan yang baik akan memastikan bahwa informasi pribadi dan penting milik pengguna tetap aman dan terlindungi. Dimana tadi udah dijelaskan oleh teman saya Juan dan Yoel, yaitu dari pengamanan Windows yang dilakukan tadi dan pengamanan pada Mac menggunakan firewall yang sudah diberikan oleh tahap-tahapnya oleh teman saya. Maka seharusnya dengan melakukan hal tersebut, komputer atau OS kita akan menjadi lebih aman dan terlindungi dengan baik. Selain itu juga dapat melakukan hal berikut untuk meningkatkan keamanan. Mengunci sistem saat tidak digunakan, secara rutin mengganti kata sandi akun pengguna, dan menonaktifkan akun tamu. Hal tersebut juga didasari pada saat ini semakin banyak
serangan cyber malware YD, di mana terdapat celah yang berpotensi untuk disusupi oleh penyerang dari seluruh dunia. Jadi sekian dari kelompok 2. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih.